Fattakullah mastata'tum itu tidak secara mutlak, tapi muqayyad, dibatasi. Dibatasi dengan apa? Ini jangan kita salah dalam memahami kalimat ini ya jamaah ya. Ini adalah maksudnya ibadah-ibadah yang mengharuskan kita dengan wudhu. Kemudian kita sakit, maka kita boleh tayamum. Salat, rukun salat itu adalah al-qiyamu lil qudrah, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri, maka duduk. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu dikaitkan dengan taklif, beban syariat yang diwajibkan Allah kepada kita dan kita nggak mampu, maka ada rukhsah, bukan soal kemalasan ayat ini. Nah, kalau soal kemalasan itu biasanya murni, satu karena lelah habis melakukan aktivitas, yang kedua efek dari satu perbuatan dia melanggar sebuah larangan. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu nanti ada Pak pembahasannya. Setelah ini di bagian yang kedua atau bagian yang ketiga dari hadis ini itu nanti saya akan urai panjang lebar. Apa batasannya fattaqullaha mastata'tum? Orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia boleh sambil duduk. Yang tidak bisa sholat sambil duduk, dia bisa sholat sambil berbaring. Karena mampunya berbaring. Yang nggak bisa wudhu, dia bisa tayamum. Kemudian ketika safar, dia nggak bisa sholat terus menerus, maka ada jamak, ada qashar. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu koridornya adalah ini. Bukan koridornya adalah sifat malas atau kemalasan yang muncul ketika melakukan ibadah. Kalau kemalasan yang muncul ketika melakukan ibadah, ini sebetulnya hal yang alami, asal tidak dilanjutkan atau diterusin rasa malasnya. Biasanya ini para ulama menyebutnya dengan futur, al-wuqufu ba'dan nasyat. Tadinya giat, tiba-tiba kemudian futur. Dan ini ada triknya, ada obatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kanat fatratuhu ila sunnati likulli amalan surah. Hadis riwayat Imam Ahmad, setiap perbuatan baik itu ada masa giatnya, ada masa malasnya. Wa likulli amalin fatrah, wa likulli suratin fatrah. Setiap masa giat itu ada masa malasnya, beratnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Ketika orang yang ketika rasa malas itu menggelayut atau muncul, tapi dia masih bisa di atas sunnah Nabi. Maksudnya dia bisa mengerjakan kebaikan tapi dikurangi jumlahnya. Contoh, biasanya duha 8 rakaat. Males banget. Jangan tinggalkan duha sama sekali. Lakukan 2 rakaat. Karena kalau kita tinggalkan, memulai lagi itu berat. Pas lagi males baca Quran, itu muncul Pak, pasti Pak. Dan ini bukan ranahnya bukan tadi mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bukan. Karena fattaqullaha mastata'tum, para ulama, kita kan lihat sababul wurud, sababun nuzul dari ayat dan hadis itu. Dan ayat ini berbicara mengenai kemampuan kita dalam melakukan ibadah, kemudian ada uzur, bukan malas. Kalau malas itu hubungannya dengan futur. Nah, barang siapa yang rasa malasnya atau futurnya ini muncul, kemudian dia masih berada di atas sunnah, maksudnya dia masih mengerjakan perkara-perkara sunnah, tapi dikurangi kadarnya, faqad aflah, maka dia akan tertolong suatu saat. Contohnya tahajudnya biasanya 11 rakaat 1 jam, berat banget, kurangi jumlah rakaatnya. Jadi 4 3 witir, 6 3 witir. Jangan ditinggal sama sekali. Atau kalau betul-betul pas lagi malas, kerjakan saja witir, minimal 1 atau 3 rakaat, 1 kali salam, tidak ditinggalkan sama sekali. Nah, ini akan lebih membantu kita agar kita tidak terlalu down, agar kita tidak terlalu jatuh. Seperti itu. Karena kalau sudah down, sudah jatuh, itu memulai lagi lebih berat. Demikian, Pak. Baik. Tadi ada satu lagi? Baik. Bagaimana ada satu lagi? Baik, Pak.